Yeah. So both Obama and Trump love Indonesia. I think Biden will also love Indonesia if he can remember which one Indonesia is. This is pretty aged. He's 80 years old. So the president of the United States is 80 years old. The Indonesian vice president is also 80 years old. Kiai Ma'ruf Amin. The difference is the Indonesian vice president knows when to not go out of his house to chill, and I think Biden might be the busiest 80-year-old person on the planet. And I think it's because he doesn't remember how old he is. As a president, he should be going out. You're 80 years old. I'm 80 years old? Sekedar trivia, stasiun subway ini adalah stasiun subway yang dijadiin set lokasi syuting video klipnya Michael Jackson, Bad. Ini tempatnya. Udah, trivia aja. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Dingin guys, 7 derajat Celcius. Jadi baru aja kemarin, itu suhunya New York untuk pertama kali turun ke 1 digit. Kemarin 9, tapi terus udah gitu di siang naik sampai 18 kalau gue nggak salah. Sekarang di 7, terus nanti naik di 18 juga. Tapi New York emang aneh. Gue pikir udah kan, gini terus nih. Tapi nanti hari Sabtu, dia panasnya sampai 27 derajat Celcius. Kota tolol emang. Nggak jelas banget. Oke, tapi itulah yang membuat New York menjadi New York dengan segala kerandomannya. Dalam satu hari, dalam cuman beberapa menit, sesuatu tuh bisa kebolak-balik gitu. Yang cukup tergambar di episode kali ini. Gue mulai dari hari Senin. Hari Senin gue mulai dengan gue open mic di Home Sweet Home bar. Itu open mic-nya Jonesy, udah lama gue nggak ke situ. Gue ke situ sebenarnya sama Saprila, tapi untuk Saprila dia nggak bisa naik open mic karena keburu penuh. Belakang ini penuh terus karena open mic-nya Jonesy gratis. Terus nggak tahu kenapa. Biasanya kalau gratis gitu kan lu beli minum lah di bar gitu kan. Nah terus gue datang mau beli minum. Kadang gue beli seltzer, kadang gue beli cola. Kemarin pengen beli seltzer. Pas gue mau bayar, it's on the house, gue bilang. Yakin lo? Ya, it's on the house katanya. Oke, kalau gitu. Jadi nggak bayar akhirnya gratis. Ya udah gue open mic di situ. Selasa gue open mic di Eastville Comedy Club. And I can't say anything bad about it because Indonesia's vice president currently is also 80 years old. But, you know, he's a vice president. And the difference is he doesn't go out much compared to Joe Biden. And I think Joe Biden is very active. I think it's because he doesn't remember how old he is. Dan pahit banget open mic-nya, bukan cuman. Jadi sebelum gue ada komedian si Badut pemarah itu, tau gak? Gue pernah ceritakan yang ada pekerjaan sehari-harinya badut, tapi kalau jadi komika personanya marah-marah. Dia marah-marah di panggung. Ada sedikit potongannya dia ngamuk-ngamuk, mukul-mukul tembok. Itu beneran marah dia. Dia turun juga masih kecewa gitu. Pas gue naik ke atas panggung kan gue anyepnya gue dikomentarin sama dia. What I'm trying to say is Indonesia's independence. That's okay. I'm trying to say Indonesia's independence is like jaywalking. No. Komentarnya dia bikin semua orang ketawa. Tapi bukan ketawa terhadap gue, ngetawain gue atas
celaannya dia gitu. Gue nggak denger persis celaannya seperti apa, tapi gue yang ya udahlah. Terus tapi ini gue agak malu sebenarnya ketawain sama semuanya. Tapi pada saat yang bersamaan juga di situ tuh ada komika-komika yang suportif banget. Dia duduk paling depan, gue lupa namanya siapa. Gue follow sih di Instagram. Gue ngelempar joke, terus gue anyep, terus dia bilang, terus gue bilang, gue ternyata sih, karena hari itu bercandanya adalah, sorry guys, joke-nya baru gue tulis hari ini. Setiap kali ada yang gak kena, komiknya di atas panggung, sorry ini baru gue tulis 2 jam yang lalu gitu. Bagus, semangat gitu. Pas gue anyep, gue bilang, gue tadi pengen bilang, sorry ya ini gue tulis 2 jam yang lalu. Tapi ini sebenarnya gue tulis minggu lalu gitu. Tapi mereka gitu. I wrote this joke 2 hours ago, but I didn't, so. Sportif sekali. Tapi sebenarnya gue agak, emang juga open mic ya, open mic kan tempat kita ngelatih joke baru, agak pahit sih sebenarnya. Pulang dari situ terus ngerasa yang aduh, gak enak banget, aftertaste-nya gitu ya, aftertaste-nya tuh gak enak banget. Tiba-tiba di stasiun kereta di Hoytschiermeilen, apalah itu namanya, gue ngalamin momen yang indah sekali. Jadi ada bapak-bapak lagi ngamen sambil main gitar, main jazz. Di sininya ada anaknya tidur. Persis kayak pengamen di Indonesia, biasanya kan ibu-ibu bawa anaknya tidur. Nah ini bapak-bapak, anaknya tidur di baby stroller. Dia lagi main aja gitu, nggak ada yang merhatiin. Oh, gue datang sempat, karena mainnya bagus ya, gue sempat ngasih $1. Nggak lama, ada perempuan datang, dia ngeliatin aja perempuan. Terus dia nanya apa ya? Pokoknya dia ngomong basa-basi gitu. Terus si bapak-bapaknya ya dijawab. Tiba-tiba nyanyi cewek itu. Impromptu aja. Kayaknya emang penyanyi itu perempuan. Atau setidaknya seneng nyanyi atau bisa nyanyi. Bisa nyanyi sih. Jadi orang itu ngejam aja. Ceweknya nyanyi di atas alunan gitar yang dimainin sama si pemain gitar tersebut. Dan nyatu. Semua orang langsung berhenti dan nengok ke arah mereka berdua. That's New York for you. Kadang bisa bikin lu patah hati, tapi kadang-kadang bisa membuat lu ngerasa kayak lu lagi di dalam film gitu. Terus hari Rabu gue jam 3 open mic di Greenwich Village Comedy Club. Joe Biden being 80 because Indonesia's vice president is also 80 years old. The difference is Indonesia's vice president don't go out much, unlike Joe Biden, which is probably the most active 80-year-old person in the planet. I think it's because he doesn't remember how old he is. You know how I really feel though? I'm actually frustrated right now. Because I've moved to New York a couple of years ago, almost 2 years, and I still suck at doing stand-up. And I know you've been thinking, but it's only been 2 years. I've been doing such and such years doing stand-up. Yeah, but I have over 10 years experience doing stand-up back in Indonesia. And it's frustrating to know it means nothing. It's crazy. Habis itu sorenya gue pindah ke QED, open mic di situ. Terus hari Kamis gue open mic 2 kali di Producers Club. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. That's all I got? Fuck you guys, I like that joke. It's new, but I like it. Yang satu di Top Mic jam 7.30. Yang satu punya gue sendiri. Comedy Gym NYC. Gue ceritakan minggu lalu bahwa IP-nya Comika yang namanya Comedy Gym, open mic untuk para pro, akhirnya gue pindahin dan gue bawa ke New York, jadinya Comedy Gym NYC. Nah minggu lalu tuh suram banget. Nah minggu yang ini sangat menyenangkan.
Ada mahasiswa Indonesia pada datang untuk nonton. Si Saprila juga datang hari itu. Ada rombongan di Indonesia. Terima kasih ya udah datang ya. Kalau itu mah pelawak. Yang ini nih tuh. Mereka baik. Jok gua nggak lucu-lucu amat tapi mereka ketawa. Terus orang Indonesianya berapa ya? Gue lupa. Tapi pokoknya ada cukup banyak. Terus jadinya seru, jadinya rame. Terus open mic-nya suportif. Gue juga lebih tenang bawainnya. Gue bilang sama mereka, guys, kita sampai akhir ya semuanya ya, kan kita tahu rasanya jadi orang terakhir terus nggak ditonton sama siapa-siapa, terus mereka semua ngangguk-ngangguk. Menyenangkan sekali, Comedy Jam menyenangkan sekali. Dan di hari Jumat hujan seharian, pas gue keluar reda, cuman drizzling doang gitu, cuman ya rintik tapi rintik kecil lah gitu. Gue pikir udahlah gue cabut aja, nggak usah pakai payung, udah reda. Gue lihat di mapnya juga tulisannya udah cuman drizzling, cuman drizzling terus aja. Gue jalan naik bis, gue naik kereta, gue keluar, gue mesti harus jalan 10 menit lagi ke Comic Strip Comedy Club. Hujan terus banget, basah kuyup gue. Jadi sampai sana kelihatan di jeans gue basah, hoodie gue lepas karena basah kuyup. Topi gue copot karena basah. Go out to New York to try to do stand-up from Indonesia. I do mics almost every day when I'm here. And I still suck at this shit. This shit's so hard. Are you guys not feeling the same? Are you guys, we're not crushing it, right? That's why we're here. It's so hard. And you'd be like, yeah, but it's only been 2 years. I've been doing stand-up for such and such years. Yeah, but I've been doing stand-up in Indonesia for over 10 years. It's mentally frustrating to know that your decade worth of knowledge means nothing here. But then I'm here, I'm kind of like familiar with New York, with their disaster movie as well. So that's why when you guys have massive flood recently, I'm not surprised. I kind of like, yeah, I've seen this scene before. Sudah 5 kali open mic. Selamat datang anggota stand up Indo.NYC 003. 03. Ini lebih ke gue yang happy sebenarnya. Akhirnya Ada yang nambah. Terus gue open mic. Udah lama nggak open mic di Comic Strip. Saya jarang sekali open mic di Comic Strip karena paling jauh. Gue mesti 3 kereta ke sana. Bisa sih 1 bis 2 kereta, tapi muter jadi lama perjalanannya. Kalau mau cepet 1 bis 3 kereta. Nah gue suka males tuh open mic-nya 1 bis 3 kereta, tapi gue jalanin juga akhirnya. Dan yang kedua bayarnya $7,5. Mahal. Tapi pada saat yang bersamaan dia comic strip. Comic strip itu comedy club yang udah hidup dari tahun 80-an. Jerry Seinfeld. 70-an berarti. 70-an akhir. Jerry Seinfeld pertama kali stand up di comic strip. Chris Rock biasa di comic strip. Adam Sandler di comic strip. Itu legendaris. Tapi juga karena biar gue ada pilihan. Jadi kadang-kadang kalau gue bosen kadang-kadang gue Jumat di QED atau di Greenwich Village Comedy Club atau di Comedy Shop atau di Grizzly Pear. Kalau lagi bosan gue ke situ aja comic strip biar beda. Gitu. Terus udah hari Sabtu, inget gue ngapa-ngapain, hari Minggu belanja sama keluarga. Udah, itu aja kegiatan gue. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang pengen gue bahas, tapi agak panjang nih. Wah, ngeliat mataharinya udah mulai. Wah, Dit coba kasih efek kayak Dracula kebakar, Dit. Karena ini cahayanya mulai masuk, udah mulai aneh. Kita akan pindah tempat untuk membahas apa yang tadi gue bilang pengen gue bahas. Gue tadinya mau nyari kayak cafe gitu buat
ngambil yang bagian berikutnya. Pas sampai sana nggak dapet tempatnya, akhirnya balik lagi ke sini. Tapi mataharinya udah beda. Kalau gitu kita minta tolong Adit untuk mengubah background gue seakan-akan gue lagi di Kutub Utara. Edit. Kring. Kutub Utara. Oke. Ini yang mau gue ceritain. Gue mau bikin pengumuman dulu. Pengumumannya adalah bahwa gue akan pulang ke Jakarta untuk Gcom Fest dan gue tidak sendiri. Gue akan pulang ke Gcom Fest ke Jakarta bersama dengan Joshua Palet, Kevin Sanchez, dan Rashad Bashir. Satu orang kulit putih, satu orang Hispanic, dan satu orang kulit hitam. Kami berempat akan ngisi Gcom Fest di sebuah pertunjukan dengan judul Huge in Indonesia. Ceritanya, gue bawa komika-komika New York. Kan gue ada joke tuh di sini di New York soal I'm actually big in Indonesia, I'm huge in Indonesia, joke gue tuh. Terus ceritanya itu gue bawa teman-teman gue dari New York ke Jakarta. Gue perkenalkan sehingga setelah pertunjukan di Indonesia, mereka udah huge di Indonesia gitu rencananya. Jadi mereka bisa balik ke New York terus bilang I'm huge in Indonesia gitu. Itu dasarnya sebenarnya. Nah, mereka akan manggung di Gcom Fest. Tapi gue tahu bahwa ini berhubung negosiasi gue dengan pihak Gcom Fest itu sangat-sangat ketat dan gue pengen banget memperkenalkan mereka ke Indonesia. Kelihatannya mau tidak mau, demi nutup biaya yang harus keluar dengan mereka dibawa ke Indonesia, kami akan bikin sejumlah pertunjukan. Sejauh ini rencananya, belum tentu ya, tapi rencananya adalah Bandung, Jogja, Surabaya, dan Denpasar, atau mungkin Balinya nggak tahu di mana. 4 tempat itu. Nah, ini yang kemudian membantu gue menyusun rencana gimana caranya open mic gue bisa jadi menarik sesuai dengan keresahan gue minggu lalu. Kan minggu lalu gue mikirin apa yang akan membuat open mic gue menarik gitu. Gue sekarang udah ada urutannya, bayangannya kurang lebih. Open mic gue, di setiap open mic gue akan ngasih guest spot untuk komika yang menurut gue di open mic gue paling menarik untuk ngisi show bulanan gue. Jadi gue akan bikin open mic, gue bikin show stand up, dan dua-duanya terkait. Si show komersil stand up-nya gue tuh rencananya mau bulanan, nggak bisa mingguan karena gue sendiri masih banyak bolak-balik yang termasuk kayak Gcom Fest ini. Tapi rencananya nanti per Januari gue mau punya show bulanan tiap bulan sekali. Kemungkinan besar gue akan pakai salah satu IP-nya Comika. Entah gue akan pakai Komikaze atau Komika Porn. Tapi rencananya dari 4 open mic itu 1 akan dapat guest spot untuk ngisi show stand up gue. Misalnya judulnya Komikaze ya, show stand up gue. Show stand up gue yang Komikaze itu akan di live stream ke Indonesia. Sehingga orang-orang Indonesia kenal dia. Harapannya komika-komika ini kalau misalkan dianggap lucu di Indonesia, itu akan jadi cara untuk masyarakat Indonesia nentuin siapa lagi dari New York yang mereka pengen gue bawa ke Indonesia. Kebayang maksud gue? Dan ini akan jadi valid karena komika New York tahu gue bawa Josh, Kevin, sama Rashad Bashir ke Indonesia. Kebayang maksud gue? Semua komika-komika New York akan pengen dibawa oleh gue ke Indonesia. Sehingga mereka akan ngasih yang terbaik di Komikaze NYC. Dan karena itu banyak orang ingin bisa ngisi Komikaze NYC, sehingga ditawarin guest spot untuk ngisi Komikaze akan jadi daya tarik open mic-nya. Jadi bayangin gue open mic, gue bilang, guys, gue mau kasih tau aja bahwa setiap gue bikin Comedy Gym NYC, nanti akan
setiap open mic akan ada satu yang gue masukin ke dalam shortlist, istilahnya kayak dapat golden ticket gitu. Tapi di antara 4 itu per bulan 1 yang akan dapat guest spot untuk ngisi show gue. Mereka akan semangat, mereka kan bukan cuman mau datang ke open mic gue, tapi jadi mau ngasih yang terbaik. Karena kadang-kadang pada telat, masih baca-baca, pada ngeblank, pada lupa, pada males. Jadi harapannya itu akan membuat mereka mau ikutan, jadi rame, terus mereka jadi kasih yang terbaik, dengan harapan mereka dapat guest spot. Guest spot itu gue udah bahas di buku gue Pecahkan NYC ya. Guest spot itu adalah kalau misalnya lu punya acara komersial line up gitu, guest spot itu satu nggak dibayar. Sudah nyempil, mau nggak ngisi acara gue guest spot gitu? Oh iya boleh, guest spot tapi nggak dibayar. Mereka senang aja dapat kesempatan untuk ngisi, karena komika di New York tentunya nyari panggung. Tawarin guest spot, mereka bisa ngisi Komikaze NYC. Komikaze NYC mereka di streaming ke Indonesia, masyarakat Indonesia kenal mereka, lalu pada akhirnya masyarakat Indonesia akan nentuin. Kayak nanti ketika lu nonton, lu akan ngeliat, ini si DC Williams bagus banget nih, bawa dong Mas Panji gitu. Atau nanti lu ngeliat, oh ini si SP bagus banget, bawa dong Panji gitu. Atau siapalah nanti ketika lu ngeliat di Komikaze NYC yang di live streaming, rencananya tentunya dari aplikasi Comika Event, lu akan bilang ini bagus nih, bawa dong gitu. Dan ketika permintaan itu tinggi, beberapa di antara mereka yang beneran dianggap oke di Komikaze NYC akan dibawa ke Jakarta. Entah, kayaknya sih Huge in Indonesia ini akan jadi IP untuk gua memperkenalkan komika-komika New York ke Indonesia. Cuman caranya ini sih, gue masih harus mikir dari sisi bisnisnya. Karena kalau yang sekarang kan karena mereka manggung di G-Com Fest, gue mesti mikirin dari sisi kedepannya bakal seperti apa. Karena nggak bisa mengandalkan G-Com Fest kan. Ya gitu. Itu juga sekali lagi, Josh, Kevin, sama Rashad terpaksa gue bawa keluar Jakarta karena negonya dengan G-Com Fest itu cukup alot. Ini kalau misalnya ya buntut-buntutnya masih harus nyangkul, masih harus mengoptimalkan. Gimana menurut lu? Oke nggak tuh idenya? Ini tentu di luar nanti best practice open mic yang gue rasain selama gue open mic di sini akan gue implement ke si open mic Comedy Jam NYC ini tentunya. Tapi nggak tahu menurut lu seperti apa? Kasih tahu gue di kolom komentar. Itu aja untuk sekarang dari gue. Gue udah cerita seminggu ngapain aja. Gue udah cerita soal ide gue. Gue gak sabar ketemu lu di G-Com Fest. Silakan berbondong-bondong datang hadir di G-Com Fest-nya akan menyenangkan sih, gue yakin. Line up-nya pasti seru, termasuk mereka. Jadi gue akan stand up dalam bahasa Inggris by the way. Gue akan dan bukan cuma stand up. Jadi ada stand up, ada talk show, ada game. Seru sih. Seru, gue udah nyiapin konsepnya. G-Com Fest Desember 15-16 kalau gue gak salah. Untuk informasinya lu cek aja di Instagram G-Com Fest ya. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode weeklyvlog.id .id weekly vlog berikutnya. Kembalikan saya ke rumah saya, Adit. Bruing. Iya bener. Ada sampah. Dah. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.